Halo Laskumers, selamat datang di podcast Bilas, Bincang Laskum. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas suatu kejadian yang agak sedikit ramai. Eh, jadi belakangan ini ada kejadian di media yang cukup ramai kalau ternyata pers selaku penyiaran itu dikirim pesan simbol kepala babi. Nah, untuk bincang lebih lanjutnya kita mengundang narasumber kita, Pak Tubagus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Mamba. Apa kabar? Sehat. Mamba gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat juga, Pak. Oke, mungkin kita langsung masuk ke poin pertanyaan kali ya, Pak. Boleh. Menurut Bapak dari kejadian yang kemarin itu yang sangat ramai ini, kira-kira apa sih Pak yang terjadi, Pak? Apakah itu sebuah ancaman kah atau desakan kah atau simbol dalam tanda kutip apapun itulah? Oke, jadi ini saya diundang di sini, kira-kira nanti saya dikirimin kepala nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak, aman. Kalau dikirimin kepala, ya kepala ikan boleh lah kita jadikan Iya. sop aja ya. Sop Makassar ya, kepala ikan. Sop Makassar itu enak ya. Jadi gini, kalau kita membahas mengenai isu terkini yang berkaitan dengan beberapa hal yang viral ya di luar sana, berkenaan dengan dikirimnya kepala babi. Sebenarnya nggak cuma kepala babi aja, ya kan? Ada kepala tikus, Iya. ya kan? Jadi kepala babi, kepala tikus ditanya harus bagaimana, malah jawabnya dimasak saja. Kalau iya. di kepala ikan kan enak kalau dimasak. Betul. Itu Jadi sebenarnya gini, Mbak, teror dengan kepala hewan sebagai suatu simbol atau alat penyampaian itu memang itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, ya. Bahkan dalam konteks sejarah, ya, terutama sebagai bentuk intimidasi, ya, bentuk ancaman ataupun pesan simbolik. Ya. Tetapi salah satu contohnya misalkan begini, adalah dalam budaya mafia. Oh. Ya. Dalam budaya mafia dan juga kejahatan yang sistemnya itu secara terorganisir, ya, sehingga praktek serupa itu juga dilakukan dan muncul dalam konteks politik, konflik serta budaya yang populer, ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya teror kepala ini juga, teror kepala hewan itu sebagai suatu simbol atau alat penyampaian ketidakpuasan sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan Mamba gitu atau teman-teman ini menyebutnya apa? Laskumers. Kita nyebutnya Laskumers. Teman-teman Laskumers gitu nonton film-film di Netflix, Iya. ya. Kalau tentang film-film mafia gitu loh, khususnya misalkan mafia Italia. Apa ya filmnya? Misalkan film-film The Godfather. Gitu. Atau John Wick kali ya, John Wick. Wah, boleh John Wick. Itu saya nonton sampai 4 seri udah habis semua. Iya. Udah nggak lanjut berarti sekarang, Pak. Tapi kayaknya ada lagi gitu kan. Iya. Film-film mafia gitu. Contoh misalkan dalam film Godfather itu, di dalam adegan film Godfather itu dia seorang penjahat, ya. Dia memberikan kepala kuda. Oh, Ya. sebagai makna simbol. Sebagai suatu simbol ikonik dan juga bentuk ancaman dalam suatu budaya mafia itu sendiri, ya. Jadi sebenarnya konteks nyata dari pengiriman kepala hewan itu adalah, katakanlah misalkan film Godfather itu adegan fiktif, ya, tetapi praktek itu menggunakan bagian tubuh hewan, ya, atau manusia bahkan manusia, ya, untuk menebar teror yang dimana memang dilakukan oleh beberapa kelompok mafia Italia dan juga kejahatan-kejahatan yang terorganisir lainnya. Artinya pesan yang mungkin disampaikan oleh para mafia itu adalah, ya, kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Kalau kamu nggak ingin seperti hewan ini, katakanlah dipenggal lah, dibunuh lah, ya. Gitu. Jadi contoh kasus lainnya di dalam mafia-mafia Italia itu juga dia ada beberapa kasus nyata gitu kan, beberapa investigasi kejahatan mafia gitu, polisi menemukan kepala anjing.
kepala anjing ya, Sebagai simbol. atau kepala kambing. Kalau di sini kepala kambing enak ya dibikin. Betul. Kepala kambing atau kepala sapi gitu ya. Enak gitu kan. Di depan rumah saksi ya, atau Oh. pejabat hukum. Saksi Saksi atau pejabat hukum. Pejabat hukum pun iya teratur. dikasih dia kepala kambing sama kepala anjing. Ya, jadi Oh. istilah atau pesan simbolik yang disampaikan itu ya kamu jangan ikut campur urusan kita. Iya. Ya. Itu. Kalau ikut campur berarti akan terancam. Kalau kamu ikut campur, kamu akan bernasib seperti hewan ini loh. Seperti Ya, kepala ini. Seperti kepala ini. Artinya adanya suatu pesan secara simbolik ya yang berupa mungkin akan terjadinya suatu ancaman pembunuhan. Itu baru misalkan dalam konteks mafia Italia. Iya. Ya, kalau misalkan begini deh, kalau misalkan film-film action lainnya, kalau misalkan kita ambil analogi simpelnya aja ya gitu loh. Kalau misalkan kita lihat film-film tentang kartel narkotika ya, Meksiko. biasanya Amerika Latin itu Iya, kan? Meksiko. Kolombia Kolombia. ya. Nah itu praktek kekerasan pun juga di kartel di Meksiko ataupun Kolombia ini dia seringkali juga menggunakan kekerasan secara simbolik. Iya, pakai Ya. kepala juga, tapi kepala Ya. anggotanya apa? Dia menggunakan kekerasan simbolik itu adalah untuk menanamkan suatu ketakutan, ya, atau untuk menebarkan suatu ketakutan. Oh, berarti makna dari simbolnya itu seperti itu ya, Pak? Karena mereka yang pertama yang terasa ketakutan gitu atau terancam dan merasa wah kayaknya nggak aman nih, yaudah kita kirim kepala ini deh ke yang bikin itu jadi nggak aman gitu. Iya, jadi sebenarnya secara simbolik pengiriman kepala hewan itu adalah bentuk suatu Ketakutan. intimidasi. Oh, begitu. Bentuk intimidasi, sehingga tujuan ini dia mempunyai tujuan untuk bagaimana nantinya kalau misalkan kita dalam insight-nya kartel narkotika misalkan gitu ya, dia bisa mempermalukan korban atau menunjukkan kekuasaan ya, atau menunjukkan kekuasaan di wilayah tertentu itu ya. Sehingga dalam konteks ini kartel narkotika ini dia mengirimkan kepala sapi atau kambing ya, kemudian bahkan dikirimnya ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Dia dikirimnya ke kantor polisi. Ya. Berani juga ya, Pak. Iya, atau kepada media lokal, ya. Misalkan begitu. Sama yang terjadi di Sebagai sini. bentuk suatu ancaman. Oh. Ya. Jadi karena mereka itu merasa wilayah mereka atau suatu kesibukan mereka diganggu, Terganggu. gitu kan. Adanya pemberitaan, adanya penegakan hukum polisi segala macam, ya kan dikirim itu kepala hewan, ya. Tujuannya apa? Teror secara terbuka. Ya. Teror secara terbuka kepada lembaga pemerintahan atau rivalnya dia. Oh, wow. Ya. Atau rivalnya dia. Gitu. Jadi kalau kita mau menarik suatu sekilas sejarah tentang apa sih sebenarnya maksud dan tujuan pengiriman kepala hewan ini, gitu ya, sebenarnya itu sudah terjadi di belahan dunia. Udah hal yang umum Udah ya. sebenarnya hal yang umum gitu. Cuman memang kalau di Indonesia ini baru sekarang ini ya, baru sekarang ini. Iya, betul, Kita betul. melihat beritanya itu dikirimin kepala babi dan juga kepala tikus itu kayaknya Iya. selama saya mengikuti suatu perkembangan berita itu kayaknya baru seperti ini terjadi. Makanya langsung ada yang kontroversi. pengiriman. Tetapi sebenarnya pada dasarnya pengiriman kepala hewan itu sebagai suatu bentuk alat penyampaian ketidakpuasan ya, alat penyampaian penebaran suatu ancaman itu sebenarnya sudah terjadi di beberapa belahan dunia, khususnya yang tadi misalkan negara-negara yang memang mempunyai suatu sistem kejahatan yang terorganisir ya, terhadap suatu perbuatan-perbuatan kejahatan yang juga terorganisir. Misalkan tadi di Italia ada mafia ya kan, kemudian di Amerika Latin ada kartel narkotika. Jadi seperti itu. Mafia-mafia yang sangat besar berarti itu ya, Pak. Ya, kalau kita melihat makanya kan ya, kita lihat film-film action itu walaupun secara fiktif sebenarnya dia memberikan suatu pesan. Betul. Sebenarnya dia Keadaan memberikan dari suatu pesan. wilayah tersebut ya, Pak. Iya, jadi kalau ibaratnya bahasanya kalau lu nggak punya kekuasaan di situ, gak usah coba-coba deh lu main di wilayah itu misalkan gitu. Ya. Oke, jadi menurut Bapak
gimana sih Pak cara ngeresponnya? Apakah misalkan saya sebagai laskumers ini tiba-tiba dikirim kepala babi gitu atau kepala tikus, kira-kira kita ngeresponnya gimana sih Pak? Apakah kita harus kita cari nih orang yang mengirim, atau kita kayak oke, kita laporin deh ke hukum, atau kayak yaudah kita cari terus kita kirim balik aja kepalanya? Itu kira-kira gimana sih Pak cara responnya? Ya kalau respons itu kan sebenarnya beragam ya. Iya. Dalam artian kita mau responnya itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita balikan ke dalam konteks yang isu yang di luar ini yang berkaitan dengan siapa namanya? Jurnalis Tempo ini dia panggilan akrabnya Cica ya. Dia panggilan akrabnya Cica ya kan. Nah Cica ini dia diduga menerima suatu teror ya berupa kiriman kepala babi ya sebagai bentuk suatu intimidasi ya terkait dengan pekerjaannya sebagai jurnalis. Jadi jurnalistik. Ya sebenarnya kalau misalkan laskumers gitu ya katakanlah terlalu mempunyai suatu pandangan yang luar biasa gitu terhadap pemerintahan, terhadap politik, terhadap hukum, kemudian menyuarakan gitu kan. Mungkin kalau konteksnya adalah sebagai jurnalistik ya, dia mempunyai seperti Cica, dia dilindungi oleh undang-undang. Oh, seperti itu ya? Jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Apa yang menjadi dasar hukum itu seorang pers ya atau jurnalis ataupun wartawan itu dilindungi undang-undang adalah di dalam pasal 40 tahun 99 tentang pers. Ya. Jadi memang si Cica ini dia merupakan salah satu pembawa acara di program Bocor Alus Politik. Gitu. Oke. Bocor Alus Politik. Ya. Jadi Bocor Alus Politik ini dia membahas mengenai isu-isu sensitif sebenarnya si Cica. Oh, terkait politik ya? Terkait dengan politik, terkait dengan kebijakan pemerintah, ya. Kemudian Cica ini juga pernah meliput dan juga menulis tentang isu-isu politik dan juga tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya. Sehingga mungkin tulisannya dia ini dianggap mengancam kepentingan tertentu. Oh. Ya, sehingga dikirimilah kepala babi ini dengan kedua telinga yang dipotong. Jadi nggak cuma kepala ya, telinganya juga dipotong. Telinganya juga dipotong sebagai suatu bentuk simbol ancaman, ya. Ya ancaman itu bisa ancaman pembunuhan. Artinya gini, mungkin pesan yang dikirimkan kepada si Cica ini, ya, dengan kepala babi kemudian telinga itu dipotong, artinya begini, sudah lu berhenti buat mendengar dan berbicara. Iya. Betul. Jadi dengan adanya telinga ya dipotong, berarti dia udahlah, lu nggak usah mendengar, betul. Ya kan? Atau misalkan kepala babi, artinya kalau kepala ada penggalan udah nggak bisa ngomong. Iya betul. Ya, udah nggak bisa berbicara lagi. Bisa bicara. Ya. Jadi udahlah, lu berhenti ngomong, lu berhenti mendengar. Ya. Sehingga pihak Tempo itu, kemudian Dewan Pers, ya, kemudian beberapa aliansi tentang jurnalis menyebutkan bahwa aksi dari bentuk teror ini adalah bentuk suatu teror yang serius terhadap kebebasan pers itu sendiri. Mengancam profesi pers gitu. Iya, karena apa? Karena bisa saja pesan itu ditujukan untuk membungkam kerja jurnalistik secara investigasi. Ya. Jadi sebenarnya agak ini juga, apakah negara kita sekarang menjadi suatu negara yang anti kritik, ya kan? Atau negara kita yang memang kita diharuskan hanya untuk diam saja dan mengikuti. Iya. Ya, artinya bahwa di mana letak suatu kebebasan demokrasi kalau misalkan bahwa seorang jurnalis pers aja, jurnalis Tempo atau wartawan, dia memberikan informasi kepada publik, ya, walaupun itu merupakan suatu berita-berita yang sangat-sangat krusial, ya, sensitif banget gitu. Itu saja harus dibungkam dengan kepala babi, ya. Apalagi ya seperti kita ini masyarakat biasa betul. Ya, masyarakat penghuni Konoha ini ya mungkin ya besok juga lewat gitu. Betul. Jelas yang udah dilindungi sama hukum aja, yang ada undang-undangnya aja. Iya.
masih diancam seperti itu ya Iya, Pak? gitu. Jadi ada beberapa konten yang sensitif ya yang pernah dibahas oleh Cica itu ya. Pertama adalah berkaitan dengan kritik terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Iya. ya. Kemudian bahkan pemerintahan sebelumnya Sebelumnya, juga pernah iya, dia aktif dikritik, juga sebelumnya. ya, dia juga sangat vokal gitu kan. Ya, sehingga Cica ini memang dikenal salah satu jurnalis yang vokal ya, yang mengkritik kebijakan pemerintah ya, maupun pemerintah sebelumnya juga dikritik sama dia gitu kan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ya. Sehingga melalui dari program TV Bocor Alus Politik ini, si Cica ini bersama beberapa rekan-rekannya itu dia membahas isu-isu yang isu-isu politik yang sensitif gitu ya kan, dan juga kontroversial ya, termasuk adalah beberapa isu-isu politik yang berkenaan dengan istana dan DPR ya, kemudian menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang juga pernah dibahas oleh si Cica ini gitu. Wow. Menurut Bapak bisa nggak sih Pak, kan udah jelas nih ya kalau pers ini dilindungi oleh hukum, undang-undangnya pun ada, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 kan Pak. Menurut Bapak bisa nggak sih misalkan dari pihak si korbannya, kita sebut aja si Cica ini korbannya karena dia dikirim simbol kepala babi itu dan rasa terancam. Menurut Bapak korbannya ini bisa nggak sih Pak menuntut hal itu gitu, atau menjadikan itu membawa itu ke ranah pidana, misalkan pelakunya ini ketemu gitu, Bisa. terbukti pelakunya siapa gitu. Kalau diproses secara hukum bisa. Diproses secara hukum bisa. Karena apa? Dasarnya adalah pasal 4 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers ya. Karena di dalam pasal 4 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ini mengatur tentang kebebasan pers. Ya. Dan di dalam undang-undang itu pun juga di dalam pasal 18 Pasal ya, 18. pasal 18 ayat 1 itu adalah memuat tentang ketentuan pidana. Oh, Di ada dalam undang-undang. ketentuan pidananya, Ada Bro? ketentuan pidananya. Jadi ketentuan pidana itu dia mengatur pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 4099 ini tentang perbuatan mana yang bisa diproses secara hukum. Ya. Termasuk dalam ranahnya misalkan untuk menjamin dari perlindungan pers itu sendiri. Karena di dalam Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang 4099 tentang pers ini yang pertama adalah, kalau saya lihat di sini ya. Iya. Pasal 4 itu ayat pertama menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ya. Pasal 2-nya adalah terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Oh. Ya, itu pasal 2 ya. Kemudian pasal 3-nya adalah untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Serta pasal 4-nya ayat 4-nya menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Oh. Ya. Artinya kalau kita misalkan melihat pasal 4 Undang-Undang 4099 ini, setidaknya di dalam pasal ini menyangkup mengenai 3 hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan jaminan kemerdekaan pers, ya. Yang kedua adalah berkenaan dengan hak pers. Oke. Yang ketiga berkenaan dengan perlindungan wartawan itu Perlindungan. sendiri. Iya, keamanan dari. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam konteks pasal 4 ini berkenaan dengan jaminan kemerdekaan pers itu, ya kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak asasi warga negara. Oh iya, Ya. betul. Dan juga pers ini dia tidak boleh disensor, ya. Dia tidak boleh dibredel. Dibredel itu apa ya? Bahasa pada Dibredel tuh dilucuti, ya, ya. dilucuti. Kayak pas lagi demo bawa kamera terus dilucuti, misalkan kameranya diambil Iya, lah, atau iya. misalkan kameranya dirusak lah gitu, Iya. itu nggak boleh ya. Atau misalkan dilarang menyiarkan, itu juga bagian dari jaminan kemerdekaan pers. Oh iya, larangan menyiarkan pun. Dalam artian misalkan jaminan kemerdekaan pers itu pers itu tidak boleh disensor, tidak boleh disensor, tidak boleh dibredel, tidak boleh atau dilarang menyiar. Oh ini nggak boleh ya disensor ya, nggak boleh disiarkan, nggak boleh. Tapi kalau tempatnya misalkan tempat yang tertutup, tempat yang private dan sensitif, itu gimana Pak? Ya itu nanti bisa
katakanlah mempunyai suatu ketentuan yang secara tersendiri ya mungkin ya gitu lah, misalkan hal-hal yang private gitu yang tidak boleh diliput gitu karena memang tetapi secara prinsip generalnya gitu, secara prinsip generalnya itu pers itu dia berhak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dari dan juga informasi. Itu berkenaan dengan masalah jaminan kemerdekaan pers ya di dalam pasal 4 itu. Nah, di dalam pasal 4 itu juga berkenaan dengan hak pers. Ya. Hak pers itu dia wartawan itu berhak untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas berita yang harus dirahasiakan. Berarti ya kan? berarti dari Laskomers nih kalau misalkan tiba-tiba ditanyain sama pers gitu, tolak aja nggak apa-apa berarti ya Pak, ditolak. Loh, nggak apa-apa, misalkan Mamba ya. Mamba tahu nih informasi A1 misalkan ya. Misalkan A1. Kemudian Mamba menyerahkan informasi ini kepada pers atau jurnalis atau wartawan. Saya punya berita A1 nih tentang pemerintahan misalkan begitu ya. Kemudian wartawan itu atau jurnalis itu ya kan, dia mempunyai hak tolak ya kan, untuk melindungi dari identitas si pemberi pesan ini. Jadi sebenarnya kayak kasusnya Cica pun setelah adanya pengiriman kepala babi dia langsung dilindungi oleh lembaga LPSK ya, lembaga perlindungan saksi dan korban ya, karena dia berkenaan dengan hak persnya itu ya. Dan wartawan ini dalam hak persnya itu dia juga berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya ya. Itulah yang tertuang di dalam pasal 4. Itu baru dua antara jaminan kemerdekaan pers dan juga hak pers. Nah, di dalam pasal 4 pun juga pers itu dia katakanlah pasal 4 ini berkenaan dengan perlindungan wartawan juga ya. Wartawan itu juga dapat dilindungi melalui Undang-Undang 4099 ini ya. Artinya wartawan itu dia berhak atas jaminan dari pemerintah dan juga atau masyarakat ya. Kemudian wartawan tidak boleh dipidana ya. Terkait tugas dan profesinya ya. Kemudian wartawan berhak atas hak imunitas ya. Artinya bahwa dia tidak boleh dirintangi ya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wartawan. Dia tidak boleh dirintangi, dia tidak boleh dituntut, dia tidak boleh ditangkap, dia tidak boleh disandera ya, dia tidak boleh ditahan, dia tidak boleh dianiaya, apalagi sampai dibunuh. Tapi banyak yang dibunuh. Apalagi sampai dibunuh. Tetapi dalam kaitannya tugas kewartawanannya ya. Jadi kalau misalkan dia sedang melakukan tugas kewartawanannya, itu dia mempunyai hak imunitas. Itu hak imunitas. Itu hak imunitasnya gitu. Dia tidak boleh dirintangi, dia tidak boleh dituntut, dia tidak boleh ditangkap, tidak boleh disandera, dia tidak boleh ditahan, dia tidak boleh dianiaya, apalagi sampai dibunuh. Ya. Karena dia sedang menjalankan profesinya sebagai wartawan. Iya, dan itu sudah jelas dilindungi ya, Pak. Itu sudah jelas dilindungi di ya undang-undang. Di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kenapa? Karena misalkan berkenaan dengan ketentuan pidana pasal 2, pasal 3 pun dia juga ada ancaman sanksinya di dalam Undang-Undang Pers itu. Ketentuan pidananya itu paling lama hukumannya apa sih, Pak? Bagi pelakunya. Kalau udah terbukti nih, ini pelaku mengancam pers gitu misalkan 2 tahun, 2 tahun ke 3 tahun penjara. Itu paling lama. Dengan denda 500 juta. Wih. Dendanya lumayan juga ya, Pak. Lumayan. Kalau pembunuhan pun sama, kalau pembunuhan terhadap pers. Itu lebih berat lagi. Iya. Sedang kenapa? Apalagi misalkan dia dibunuh dalam kondisi dia sedang menjalankan suatu profesinya. Iya. Misalkan lagi demo gitu terus tembak mati lah dia. Iya, misalkan namanya orang demo kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Gitu. Orang demo kan nggak ada yang tahu, mungkin gitu. Kita tidak juga menyalahkan aparat penegak hukumnya, mungkin saking chaosnya, saking chaosnya kemudian ya walaupun sebenarnya tidak ada niatan untuk melukai si wartawan gitu, tapi dalam prinsipnya adalah bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ya baik jurnalis maupun wartawan atau pembawa berita ataupun acara di dalam konteksnya di lapangan ya dilindungi oleh harus benar-benar terjaga dan terjamin ya undang-undang itu. Iya, persnya gitu. Ini maksudnya. Misalkan gini, sebenarnya gini, contoh kasus kasusnya yang kemarin baru lagi Pak, ada Pak yang pers dari mana itu dibunuh di hotel.
Oh itu lebih parah lagi kan? Iya, Itu lebih parah lagi. baru lagi itu. Ya. Kasusnya Bambang Harimurti dan juga Tommy Winata itu sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Pas tahun kelahiran saya. 2003. Oh iya. Iya. 2003. Tahun kelahiran saya. Berarti usia sekarang berapa? Usia saya Ah. 21 tahun ini. Oh, mau nggak 22. jauh beda lah dengan saya. Iya emang masih kelihatan muda ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya penerapan pasal 4 ya, penerapan pasal 4 pers dalam kasus nyata itu adalah terjadi di tahun 2003 tentang kasusnya Bambang Harimurti. Bambang Harimurti itu adalah salah satu pimpinan redaksi Tempo. Pimpinannya pernah Salah satu pimpinan redaksi Tempo dengan melawan Tommy Winata. Ya. Itu berkaitan dengan adanya dugaan pembakaran gedung, ya kan? Kemudian menduga adanya campur tangan dari Tommy Winata, sehingga Tommy Winata memproses hukum tentang statement yang disampaikan oleh si Bambang Harimurti ini, ya kan? Pencemaran nama baik. Oh iya. Ya, pencemaran nama baik. Kemudian akhirnya si Bambang Harimurti ini diputus oleh pengadilan itu, saya agak lupa ini, dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Ya, 1 atau 2 tahun. Ya. Buktinya apa? Buktinya ya apa? Ya terpenuhi unsur pencemaran nama baik itu. Oh iya. Ya. Pengadilan hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Harimurti itu memenuhi unsur pencemaran nama baik, ya kan? Nah, sehingga didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Tommy Winata ini ya sebagai pelapor, ya. Meskipun katakanlah pengadilan tingkat pertama dan banding itu menjatuhkan hukuman, tetapi MA setelah itu membatalkan. Ya, MA itu membatalkan putusan itu, menegaskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan Undang-Undang 40/99 ya, itu dilindungi sebagai kemerdekaan pers, ya, yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ya, sehingga Mahkamah Agung pun juga menyatakan bahwa pemberitaan itu cukup dan telah berimbang, ya, dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik serta kode etik wartawan. Ya. Jadi itu salah satu contoh penerapan pasal 4 Undang-Undang 40/99 itu. Itu pernah terjadi di dalam kasusnya Bambang Harimurti dengan Tommy Winata. Oke. Gitu. Kalau yang sekarang ini bisa nggak Pak kira-kira diterapin Pak? Misalkan ya kita belum tahu kan, ini masih secara proses hukum, ya kan? betul. Secara proses hukum, ibaratnya pihak kepolisian pun sedang masih dalam proses pendalaman motif ya gitu. Iya. Karena kalau nggak salah saya melihat dari perkembangannya sendiri, ternyata kepala babi itu dikirim oleh seorang kurir, ya. Iya, kurirnya pun nggak tahu Ojol. siapa. Iya, ojol. Kurirnya pun nggak Ojolnya tahu. itu dia mendapatkan pesanan kiriman gitu loh. Yang memesan itu adalah ojol lain. Oh iya. Ya. Iya. Jadi misalkan gini, si ojol ini dia dapatkan pesan untuk mengantarkan barang ke Tempo, ya, yang ditujukan kepada Cica. Tetapi sebenarnya si ojol ini dia mendapatkan orderannya, gitu. Katakanlah, saya nyebut merek nggak apa ya di sini. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi misalkan ojolnya Gojek, ya kan? Dia Gojek. mendapat orderan itu dari Grab. Yang beda gitu. Beda gitu. Beda. Jadi sebenarnya ya nggak tahu nih siapa sebenarnya yang mau order ini kan. Ojol lainnya pun begitu juga. Jadi dia mendapatkan orderan dari ojol lain. Jadi makanya sekarang masih mendalami, pihak kepolisian masih mendalami motif. Motifnya terstruktur banget ya Pak. Ya, itu terstruktur. masih bersistematis lah. sangat rapi sekali gitu cara permainannya. Iya. Semoga kalau misalkan benar-benar terbukti, ya semoga aja ada hukuman bagi si pelaku ya Pak, biar Iya, menjaga. karena kalau kita balik lagi ya kita ke dalam undang-undang tentang pers ini, memang pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang pers ini menegaskan bahwa pers itu bebas dari campur tangan pemerintah dan kekuatan lain, ya.
serta dia memiliki hak untuk menyampaikan informasi, ya. Kemudian di mana dalam hal menyampaikan informasi ini dapat dilaksanakan tanpa adanya rasa takut, ya. Artinya takut disensor atau dibredel, ya. Dan pasal ini juga menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, ya. Tetapi ya balik lagi, kalau kita melihat kasusnya si Cica ini, memang dalam praktiknya penerapan pasal ini juga sering menghadapi tantangan gitu loh, ya kan. Tantangannya terutama ketika jurnalis menghadapi suatu intimidasi dan juga kekerasan. Itu sih. Oke. Kita udah melebihi dari segmen 4, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Mungkin buat ada satu segmen lagi, segmen 5 itu masa depan kebebasan pers. Itu mungkin buat closing statement aja kali, Pak. Iya, jadi kalau kita melihat kasus yang sedang dihadapi oleh para jurnalis ini, ya, gitu. Jadi menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers itu dijamin oleh undang-undang, ya, jurnalis itu masih menghadapi suatu resiko intimidasi dan juga kekerasan, ya. Sehingga oleh karena itu penting bagi aparat penegak hukum, ya, untuk menegakkan undang-undang pers ini, ya, yang dimana ditegakkan secara konsisten dan memberikan perlindungan kepada jurnalis, ya, dalam menjalankan tugasnya. Intinya itu. Intinya itu. Satu lagi, Pak, closing statement nggak apa-apa? Boleh. Kira-kira menurut Bapak, masa depan pers ini masih bisa tetap, kan dari Bapak udah bilang dari intinya tuh harus menegakkan hukum dan bla bla bla, itu kan hukum dan perlindungan hukumnya. Kira-kira menurut Bapak bisa nggak sih, Pak, pers itu di masa yang akan datang itu benar-benar leluasa dan terjamin aja? Kalau dikatakan bisa nggak seorang pers itu leluasa dan terjamin, ya bisa. Ya. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh undang-undang. Oke. Ya. Jadi sekarang bagi para jurnalis, bagi para wartawan, dia tidak boleh takut dengan adanya teror kepala babi ini kepada Cica, ya, gitu. Jadi ini kan sebuah suatu bentuk informasi yang disampaikan, ya, kamu harus banyak diam, kamu harus banyak tidak mendengar, gitu kan. Banyak diam dan banyak tutup kuping lah, gitu. Membungkam lah, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi takut, gitu. Kenapa? Karena dilindungi oleh undang-undang. Santai aja berarti. Santai aja. Selama dia menjalankan tugasnya sebagai profesi itu sebagai pers, ya. Selama itu dalam konteksnya, gitu. Karena seorang wartawan, seorang jurnalistik, dia tidak boleh, katakanlah tadi seperti yang saya katakan, dia tidak boleh adanya intimidasi, dia tidak boleh dianiaya, dia tidak boleh mendapatkan kekerasan, dia tidak boleh dihalang-halangi, ya. Tetapi semua itu adalah dalam konteksnya mendapatkan informasi, menyampaikan dan memberikan informasi, tetapi sebagai wartawan juga jurnalistik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, dari yang awal kita bahas tuh terkait dengan kebebasan pers dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan dari pembicaraan kita kali ini yaitu untuk pers, tenang aja, santai aja, karena kalian ini sebenarnya dilindungi oleh hukum. Undang-undangnya itu ada, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan tidak usah merasa terancam. Jadi simbol-simbol ini adalah simbol-simbol yang wajar terjadi dalam profesi pers. Jadi apapun yang terjadi, kalian bisa menyelesaikan problem ini dalam ranah hukum. Mungkin sekian dari saya, Mamba Inilah, sebagai host di pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.